kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedang mengganti ban pecah di bahu tol, sebuah mobil travel dihantam truk box di ruas tol Cipularang, Purwakarta. 1 penumpang tewas di tempat dan 2 lainnya luka berat. Rumah produksi miras oplosan berskala besar di Kabupaten Bandung digerebek polisi. Ribuan botol miras berlabel bea cukai palsu disita. Baru diguyur hujan lebat, Kota Bogor langsung dilanda banjir setinggi 60 cm di terowongan Jalan Arteri Soleh Iskandar. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Bogor mengakibatkan terowongan Jalan Soleh Iskandar di Kecamatan Tanah Sareal terendam banjir setinggi 60 cm Sabtu sore. Arus lalu lintas menuju jalan penghubung Depok, Jakarta, dan Tangerang sempat lumpuh selama 3 jam sebelum banjir disedot. Gini dan izin. Banjir setinggi 60 cm merendam 2 ruas jalan terowongan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Sabtu sore. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok di tengah jalan karena banjir tergolong tinggi. Banjir datang setelah Kota Bogor diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Kondisi drainase yang mampet menyebabkan air hujan tidak mengalir ke saluran yang seharusnya. Terjebak macet, mau pulang kerja dari Depok, mau ke Yasmin. Gara-gara banjir di underpassnya, jadi nggak bisa lewat. Sendiri ini memilih berhenti dulu apa gimana ini Mas? Saya memilih berhenti dulu aja, ya udah daripada maksain macet-macetan capek kan. Petugas BPBD bersama tim damkar langsung turun menyedot air banjir dengan menggunakan 2 pompa. Namun proses penyedotan butuh waktu lama sekitar 3 jam. Sampai dengan pukul 21.20, ini kami terus melakukan upaya mengurangi debit air, genangan air dengan menggunakan pompa portable gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD. Banjir sempat membuat arus lalu lintas menuju jalan arteri Depok, Tangerang, dan Jakarta lumpuh selama proses penyedotan berlangsung. Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir memang melanda kawasan Bogor Kota dan Kabupaten. Sehari sebelumnya pada hari Jumat, banjir setinggi 60 cm juga merendam 2 desa di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. 2 desa yang terendam adalah Desa Cibanteng dan Bojong Jengkol. Banjir datang secara tiba-tiba sehingga sempat membuat warga panik menyelamatkan harta benda. Tercatat ada 7 rumah di Desa Bojong Jengkol yang terendam. Emang air sering, Tapi cuman gini-gini nggak kayak sekarang. Berarti ini baru pertama kali kali. ini doang. Emang deras mulu air, tapi naik ini sampai sini baru sekarang. Baru sekarang ya. Sekarang lebih parah. Dari sungai ini Pak. Sungai nggak ada sungai ini sih, cuman saluran gini kecil. Banjir di 2 desa ini merupakan kali pertama terjadi seiring tingginya curah hujan. Iwan Kurniawan dan Asep Solihin melaporkan dari Kota dan Kabupaten Bogor. Ya, masih dari Bogor, kebakaran hebat menghanguskan gudang sembako di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. Peristiwa ini sempat membuat warga panik menyelamatkan harta benda lantaran takut api merembet ke rumah warga. Kebakaran toko sekaligus gudang sembako di kawasan padat penduduk di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor membuat warga dan pemilik toko panik. Kobaran api terlihat begitu cepat membesar sehingga warga takut api merembet ke permukiman warga. Sejumlah warga langsung bergegas mengevakuasi barang berharga untuk mengantisipasi kemungkinan api merembet. Sebagian warga lainnya bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya lantaran mobil pemadam belum tiba. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik. Enggak, belum api, asap dulu. Asap dulu keluar semua. Baru api. Sampai saya sempat juga manggil pegawai pasar. Di-tweet. Baru pegawai pasar ke sini semua, kerahin. Baru petugas ini desa. Tapi ada yang terluka atau korban, Kang? Nggak ada. Nggak ada ya. Penyebabnya apa berarti? Penyebab? Mungkin sementara ini ya rumah pendek. Karena di dalam kita nggak tahu apa. Tim damkar akhirnya mengerahkan 8 mobil pemadam dan api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian.
Banyak bahan mudah terbakar seperti plastik membuat proses pemadaman butuh waktu lama. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Trotoar sepanjang 20 meter di ruas Jalan Nasional Kota Cimahi amblas sehingga mengakibatkan tembok dan pagar rumah warga ambruk. Musibah disebabkan luapan air yang tersumbat dari gorong-gorong setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Hujan disertai angin kencang menerjang Kota Cimahi Jumat petang. Meski berlangsung hanya 30 menit, namun dampak hujan terjadi di sejumlah titik. Di antaranya trotoar sepanjang 20 meter amblas di ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud, sehingga menjebol dinding dan tembok rumah warga. Akibatnya, air juga masuk ke rumah-rumah warga. Musibah terjadi akibat luapan air dari gorong-gorong yang tersumbat sehingga menggerus trotoar dan pagar rumah warga. Yang cukup deras barusan walaupun durasinya sebentar, mengakibatkan got atau saluran yang tidak bisa menahan limpahan air, mengakibatkan kirmir di sekitar Jalan Nasional ini sepanjang 20 meter arah ke luar Cimahi, Kota Cimahi runtuh. BPBD Kota Cimahi mencatat ada 3 kejadian bencana termasuk pohon tumbang di wilayah Baro saat hujan turun. Pohon setinggi 10 meter tumbang sempat menimpa kendaraan yang tengah terparkir, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kita beralih ke informasi pemilihan Gubernur Jawa Barat. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Ilham Habibie berkampanye di Purwakarta hari Sabtu. Ilham berjanji memberikan perhatian pada peningkatan daya saing agar Jawa Barat maju. Calon Wagub nomor 3 Ilham Habibie disambut antusias para pendukung, simpatisan dan kader saat tiba di kantor DPP Nasdem di Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta. Putra mendiang Presiden Habib ini mengajak seluruh pendukungnya untuk memenangkan pasangan ASI, Ahmad Syahiku Ilham Habibie, untuk memimpin Jawa Barat 5 tahun mendatang. Jika nanti terpilih, selain pembukaan lapangan kerja dan pembenahan pendidikan, pasangan ini juga akan memberikan perhatian pada peningkatan daya saing dan penguatan UMKM. Harus mengasah dirinya sehingga kita bisa menawarkan satu hal yang masih tetap atraktif tapi mungkin dengan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kita tapi untuk itu perlu adanya pekerja yang terdidik dan begitu juga bisnis modelnya harus mengenakan pada itu. Selain dari itu ya memang infrastruktur yang kita sudah sediakan khusus di Jabar ini dan juga lebih khusus lagi di Pantura itu memang sudah lumayan bagus. Sementara pasangannya Ahmad Syahiku berkampanye di Kuningan Jumat siang. Syahiku menjanjikan perbaikan kehidupan ekonomi warga jika nanti terpilih. Di Kuningan pasangan ini menargetkan perolehan suara 50%. Channel Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Purwakarta dan Kuningan. Sementara calon gubernur Deddy Mulyadi Erawan Setiawan menghadiri konsolidasi partai dengan mengumpulkan seluruh calon yang bertarung pada pilkada di Jawa Barat. Konsolidasi digelar untuk memenangkan kontestasi pilkada di semua tingkat di Jawa Barat. Calon gubernur nomor 4 Deddy Mulyadi menghadiri rapat konsolidasi seluruh kader dan calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilgub dan pilkada serentak se-Jawa Barat. Konsolidasi dihadiri para kader, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta para ketua wilayah. Rapat konsolidasi Partai Gerindra bertujuan merapatkan barisan untuk memenangkan pilkada di semua tingkatan di Jawa Barat. Konsolidasikan seluruh jaringan Partai Gerindra, baik fungsionaris DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta para ketua dan para pengurus Partai Gerindra dari mulai provinsi sampai kabupaten kota. Intinya dari seluruh sinergitas itu mendorong, menyatukan, mengokohkan kekuatan Partai Gerindra untuk bersama-sama memenangkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Hasil survei sejumlah lembaga survei sejauh ini masih menempatkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erawan Setiawan pada puncak survei dengan perolehan suara berkisar 70 hingga 80%. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Itu yang dianggap